wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatuhu amin. Qala al-musannif subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa wafiqna amalan sholihan wa hab lana rizqan wasi'an wa tub 'alaina tawbatan nasuha. Nah, masih lagi kita mempelajari ulang tentang syarat rukun sembahyang dan mana yang terakhir berupa baru. Kemarin kita sudah sampai kepada rupa keadaan niat di dalam sembahyang. Jadi niat di dalam sembahyang ini itu bukan hanya terletak di dalam takbiratul ihram saja, tetapi niat ini kekal adanya hingga akhir sembahyang. Sama dengan kita berniat melakukan suatu pekerjaan duniawi, dari awal pekerjaan itu hingga selesai itu semua bagian-bagian daripada pekerjaan itu kita perhatikan dengan teliti dan seksama, kita kerjakan sepenuh hati dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya pun sempurna dapat diterima. Sembahyang pun begitu juga. Jika kita berniat melakukan sembahyang, maka kita wajib memperhatikan dengan teliti dan seksama tiap-tiap bagian daripada sembahyang itu. Kita ketahui syarat-syarat di dalam tiap-tiap rukun sembahyang itu, baik daripada ucapan ataupun maupun daripada perbuatannya. Kita pahami isi daripada doa-doa yang kita baca itu, dan kita pahami pula hikmah daripada perbuatan rukunnya itu, sehingga hati dan akal kita pun tidak lalai daripada membaca serta berbuat sembahyang. Yang dikata ikhlas, mengerjakan sembahyang, mengerjakan suruh Allah Ta'ala dan Rasul, bukan kita asal berniat, asal rukuk sujud lalu kita mengharap pahala sembahyang ini sepenuh langit dan bumi, mati masuk surga misalnya, senang betul. Sedangkan dunia saja mati-matian kita bekerja belum tahu senang, apalagi akhirat. Disebut dengan tamna dalam bab tasawuf, menghayal, berangan-angan. Kalau gurur itu ia tidak menanam, tapi mengharap memetik buah gurur. Mana sadar tak tahu sembahyang asal mengerjakan, puasa hanya menahan lapar dan haus, zakat sedekah berikutnya setengah mati, hanya 2,5% lebih diambil. Hajat haji hanya ingin dapat pangkat duniawi, seperti ilmu fardhu ain, tauhid, fikih, tasawuf, tak ada, tak mau.
perangai, lalai, jahat, merasa sudah selamat kita, mati masuk surga, itu gurur namanya. Diperdayakan setan. Kalau tanah menanam tapi tak mau melihara, kita menanam. Kita menanam tapi tak mau melihara. Kalau dalam sembahyang, syarat rukun ini sudah kita ketahui, tapi tak mau kita memeliharanya di dalam sembahyang. Tetap apa kata hawa nafsu kita di dalam sembahyang itu kita ikuti. Kemana yang nyata kita ikuti aja. Tak mau jaga, tak kita lawan. Karena kita tak mau mencari paham tentang syarat rukun sembahyang ini. Bukan senang syarat rukun sembahyang ini. Zahir batin, main-main. Hati dan anggota itu semuanya bekerja mentauhidkan dan mengesahkan Allah Ta'ala. Inilah rupa keadaan niat di dalam sembahyang, yaitu dipesertakan dengan pertama-tama takbir dan sengaja menghadir di dalam ilmunya, menghadir di dalam ilmunya akan segala sifat sembahyang. Disuruh sengaja hadir ilmu kita. Kelakuan sembahyang itu sudah kita tahu, sudah kita paham. Isi doa-doanya dan hikmah-hikmah daripada perbuatan rukun itu kita tahu. Itu maksudnya hadirkan ilmu, hadirkan ilmu. Inilah yang sifat sembahyang, dan menyertakan ia akan menyengaja pada pertama-tama zat sembahyang. Kalau ada sifat sembahyang, tentu ada zat sembahyang. Sifat sembahyang itu kelakuan yang zahir. Zat sembahyang, nah itu kelakuan batin hati, yaitu pandang kepada tauhid, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperbuat sembahyang itu, yang memberi rahmat kita sembahyang itu. Nah, itu segala amal kita wajib dengan 3 ilmu: tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid hakikat, fikih syariat, tasawuf tarekat. Hasil daripada 3 amal ini apalah ya yang dikatakan ma'rifat. Jangan lalai daripada ingat akan dia. Disuruh jangan lalai daripada ingat akan dia. Ingat apa? Ingat akan zat sembahyang dan sifat sembahyang. Disuruh dia jangan lalai. Hadir ilmu di dalamnya, bukan kaji ilmu, hadir ilmu di dalamnya. Kalau tidak hadir ilmu di dalamnya, di dalam sembahyang, maka yang hadir adalah pasti hawa nafsu keduniaan, kalau tidak setan. Pasti salah satu. Jangan lalai daripada ingat akan dia hingga sempurna takbir itu. Kenapa jangan lalai hingga sempurna takbir? Ya, karena niat itu wajib muqaranah dengan takbir. Jangan lalai hingga akhir takbir. Kalau lalai kita daripada ingat akan zat sembahyang dan segala sifat sembahyang pada ketika takbir, maka selesai takbir lalailah kita hingga salam. Sudah tahu kita
Terus sebabnya dipesertakan dengan pertama-tama takbir itu. Kalau lalai kita daripadanya hingga salam lalai. Maka bagi kita orang awam, pada saya ini orang awam, awal mukminin mudah-mudahan. Atau bagi yang baru belajar sama, saya pun belajar juga ini. Bukan berarti saya sudah bisa saja, tidak. Saya pun sama, masih belajar dulu. Kalau bagi kita ini, pada ketika kita hendak mengerjakan sembahyang itu, pengetahuan kita tentang syarat rukun sembahyang, hadirkanlah apa yang sudah kita ketahui. Hadirkan. Jangan ingat yang lain-lain lagi. Kita udah mau takbir ini. Tauhidnya, fikihnya, tasawufnya hadirkan ilmunya. Ya apa yang sudah kita ketahui, ya sudah amalkan saja. Nah, masukkan niat sesuai muqaranah alfiyah atau muqaranah kamaliyah. Pada ketika kita membaca ayat-ayat, kalau yang baru belajar semacam saya ini, kalau tak tahu apa-apa, cukup hati kita ingat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah da'wati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah da'wati. Rahmanirrahim. Allah. Semua subhanahu wa ta'ala Allah dalam hati. Supaya tidak ingat kepada yang lain hati itu, supaya hati tidak berbicara kepada yang lain. Jangan kita sengaja ingat kepada yang lain. Jangan kita ikuti ingatan kepada pekerjaan, pada harta benda. Ini dimaksud mengikuti hawa nafsu di dalam sembahyang. Menyembah dunia, menyembah hawa nafsu, hukumnya haram, berdosa. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang sembahyang yang dia sengaja lalai di dalam sembahyangnya. Luas makna ayatnya. Sebab itulah wajib kita menuntut ilmu fardhu ain yang memberi manfaat, tauhid, fikih, tasawuf. Kita tahu orang zaman sekarang ini hanya pandai bilang khusyuk saja, tapi jalan untuk mendapatkan khusyuk dia pun tak tahu itu. Karena pandai nyebut saja. Kalau tiga ilmu ini tidak kita pelajari, tauhid, fikih, tasawuf, lalu kita mengata khusyuk ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang, itu berdusta aja, bohong, tak betul itu, mustahil. Tiga ilmu ini yang bisa khusyuk. Kurang salah satu jangan harap khusyuk, tak bisa. Kemudian di mana tempatnya, di mana tempat syarat, di mana tempat rukun. Jadi segala sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Jangan sembarang tempat. Kita letakkanlah sesuatu, belajar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Khusus di dalam sembahyang ini, jangan ditukar-tukar tempatnya. Rukun qauli jangan dijadikan rukun qauli, itulah umpamanya. Rukun qauli jangan dijadikan rukun qalbi. Yang diamalkan oleh hati jangan diucapkan. Yang disuruh diucapkan jangan bawa diam. Ada tempatnya masing-masing. Adapun tempatnya itu di dalam hati. Di tempatnya itu di dalam hati. Apapun perbuatan yang akan kita lakukan itu
mestilah ia terlebih dahulu dari dalam hati kita, barulah kita kerjakan. Tapi tidak tiap-tiap perbuatan yang baik itu niatnya benar. Belum tahu. Orang menipu itu perbuatannya baik juga, tapi niatnya tak benar. Tapi kalau niatnya benar, perbuatannya mestilah baik, atau ada berusaha mengikut sesuai hukum syarat. Ada kalanya sembahyangnya semacam orang khusyuk, dibuat-buat khusyuk, padahal niat yang dipakai dia niat yang batal, yaitu niat basyitoh atau niat yang tauzinya. Tapi pura-pura khusyuk, dinampakannya khusyuk, dan niatnya menyalahi. Kalau niat yang basyitoh itu di dalam hati mengartikan lafaznya, karena itu takbirnya panjang-panjang, lebih daripada 2 alif. Kita baca syarat takbir kemarin, jangan dipanjangkan lebih dari 2 alif takbir itu. Kalau kita mengartikan lafaznya dalam hati panjang itu, Allah sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, panjang baru. Nah, kalau ada orang takbir panjang-panjang, itulah niatnya basyitoh, mengartikan lafaz niat di dalam hati. Dan niatnya itu pasti terdahulu daripada alif Allah. Allah sengaja baru masuk, makmum atau imam baru bukan, kemudian daripada alif Allah, dan terdahulu daripada Allahu Akbar. Itu niat yang basyitoh, dan kemudian daripada alif Allah, terdahulu daripada Allahu Akbar. Kalau niat yang tausiyah, kita sudah tahu niatnya dilapaskan di dalam hati mengartikan. Ketika berdiri betul, sholli fardhu maghrib, salah rakaat dan seterusnya. Dalam hati sengaja aku sembahyang fardhu maghrib dan seterusnya. Pada ketika takbir, Allahu Akbar misalnya, dalam hati Allah Maha Besar. Diarti kan? Ada nih yang menyampaikan di masjid, saya dengar sendiri sama guru kita dulu, bukan baru. Seperti itulah niat tausiyah. Jadi niatnya di luar perbuatan sembahyang, menyalahi daripada hakikatnya musyrik syahid muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja suatu hal keadaan dipesertakan dengan perbuatan. Nah, perbuatan sembahyang kita sudah tahu, muftatahatun bitakbiri, diawali dengan takbir. Jadi kedua niat itu batal. Basyitoh, tausiyah batal. Maka zahirnya pun nampak tuh, dibuat-buat tuh lagu-lagu supaya disanjung orang, supaya terdengar merdu, supaya seperti terlihat seperti orang khusyuk, misalnya, nampak dibuat-buat. Padahal hatinya ingat kepada duniawi, ingat kepada makhluk. Tapi kalau yang niat yang kita pakai ini niat yang sah, yaitu niat harfiah dan niat kamaliyah, bagaimanapun mestilah ada kita berusaha sengaja menghadir di dalam ilmu kita akan segala sifat sembahyang seperti tadi,
dan menyertakan menyengaja pada pertama-tama saat sembahyang dan berusaha untuk tidak lalai daripada ingat akan Dia berupa keadaannya dari awal hingga akhir kekal. Jadi niat kamaliyah ini kita sudah tahu dia masuk kepada niat alfiyah, hanya beda derajat saja. Ini uswa itu sekurang-kurangnya niat yang sah, kita sudah tahu. Niat yang sah di dalam hati dimulai daripada alim Allah dan sudahi dengan Allahu Akbar yang terdahulu dan jangan terkemudian daripada Allahu Akbar sudah kita pelajari. Kalau rupa keadaan niat seperti ini yang kita pakai, maka insya Allah zahirnya pun nampak khusyuk itu macam mana pun ya, sesuai lah dengan martabatnya. Tawadu, tadarruk akan Allah Ta'ala di dalam sembahyang, nampak ya, rendah diri, mengenakan diri akan Allah Ta'ala. Ada guru-guru kita sembahyang, nampak tadarruknya itu kelihatan. Jadi kenapa tempat niat itu di dalam hati? Sambungannya, karena yang Allah Ta'ala pilih itu daripada ibadah seseorang itu adalah hati dan niatnya, kata dia. Yang Allah Ta'ala pilih hati dan niat. Kalau perbuatan anggota zahir, kenapa tidak dipilih? Karena perbuatan anggota zahir ini bisa menipu. Seperti tadi, pura-pura baik padahal menipu, pura-pura khusyuk padahal niatnya salah. Hati tak mana-mana ya. Jadi zahir itu bisa menipu, tapi kalau hati, niat kita bisa. Inna Allah yanzuru ila shawarikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menilik kepada bentuk dan rupa kamu. Jangan bentuk kita bukan itu. Jangan pula bentuk orang gila kita penampilan rapi bersih. Wala ila amalakum. Dan Allah Ta'ala tidak menilik kepada amal kamu yang zahir. Berapa bagus, berapa khusyuk, percuma. Karena bentuk dan amal yang zahir kita ini itu bisa dibuat-buat. Apalagi yang suruh ilah qulubikum wa niyatikum. Akan tetapi Allah Ta'ala menilik kepada hati dan niat kamu. Kalau hati dan niat kita bagus, benar, maka insya Allah perbuatan anggota yang zahir pun ada nampak khusyuk, baik, bagus, elok dipandang. Kalau hati kita kotor, niat tak bagus, tak benar, sekalipun perbuatan anggota zahir kita pura-pura dibagus-baguskan, pura-pura khusyuk, mungkin manusia bisa dia tipu, tapi Allah Ta'ala tak bisa dia tipu, dan orang-orang yang berilmu tak bisa dia tipu, tak akan dapat dia tipu, karena Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dan bagi orang-orang yang berilmu itu ada dalil-dalil yang menunjukkannya akan dia itu nampak. Bagi orang berilmu, nah, saya tak berilmu, saya tak tahu. Kemudian tempat syarat itu daripada hati dan anggota. Tempat syarat daripada hati lalu pada anggota. Jadi syarat itu adalah yang mengesahkan suatu amal.
Jadi syarat yang mengesahkan. Syarat rukun itu adalah yang mengesahkan tiap-tiap rukun. Maka tiap-tiap syarat yang diperbuat di dalam tiap-tiap rukun itu terbit daripada hati, terbit dari dalam hati. Maka diperbuatlah oleh anggota kita yang zahir. Jadi syarat ini dia terdahulu daripada sembahyang, daripada suatu amal. Itu syarat terdahulu dia daripada suatu amal. Dengan rukun berbeda ya. Syarat dengan rukun terdahulu daripada amal itu syarat dengan tiada berkeputusan hingga selesai akhir amal itu syarat, tak boleh putus dari awal hingga akhir, tak boleh putus. Sebab itulah dikaitkan dengan takbir ini, apa-apa yang halal di luar sembahyang itu jadi haram di dalam sembahyang hingga salam. Kalau kita kait-kaitkan apa yang halal di luar sembahyang itu jadi haram di dalam sembahyang. Sebab dalam tiap rukun sembahyang itu ada memiliki syarat-syarat tertentu, apalagi niat ini muqarrarah dengan takbir. Jadi yang halal ini bukan hanya, yang halal di luar sembahyang ini bukan hanya makan dan minum saja, banyak. Yang halal di luar sembahyang itu bukan hanya makan dan minum, banyak. Misalnya memikirkan bisnis, memikirkan pekerjaan di dalam sembahyang halal. Halal di dalam sembahyang haram, banyak. Memikirkan harta benda di luar sembahyang halal, halal pasti. Dalam sembahyang haram. Sembahyang kita main-main. Memikirkan yang lain selain daripada Allah Ta'ala di dalam sembahyang hukumnya haram jika disengaja. So, itu aja berilmu. Sebab itulah berupa keadaan niat ini disuruh menyengaja menghadir di dalam ilmunya akan segala sifat sembahyang. Hadirkanlah ilmunya, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, supaya tidak masuk ke dalam hati kita ingatan kepada sifat-sifat yang lain selain daripada perbuatan sembahyang itu sendiri, zahir dan batin. Jadi bukan sembahyang, bukan senam yang sebenar sembahyang ini. Pada syarat kita sudah tahu yang dikatakan sembahyang itu aqulun wa af'alun, muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi, isyarah itu makhsusah, beberapa bacaan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Itu sembahyang pada syarat. Kalau kita baca di kitab lain, itu pengertian lain daripada sembahyang. Itu sembahyang itu ada dua kata, berasal dari dua kata, sembah dan yang. Dua kata, sembah dan yang. Kalau dalam bahasa Sanskerta, yang itu artinya Tuhan. Kalau dengar orang Bali, Sang Hyang Widi itu Tuhan yang satu atau Tuhan yang besar. Jadi yang itu artinya Tuhan. Sembahyang artinya menyembah Tuhan.
Kalau dalam bahasa yang lain, sembah yang itu di belakangnya kan kosong. Sembah yang mana? Kosong. Artinya kita disuruh menyembah Tuhan yang esa, yang tidak seumpama dengan apapun, tetapi Ia mewujud. Dialah yang menghidupkan, yang memberi pengetahuan, yang kuasa, yang menentukan, yang mendengar, melihat, dan berkata-kata. Jadi sangat banyak. Kalau sembahyang kitabnya pun banyak, bukan sedikit. Pengetahuan kita tentang sembahyang ini sejumpuku belum apa-apa, banyak. Sampai mati kita pelajari sebenarnya tak habis-habis. Sampai kiamat tak habis-habis sembahyang. Kemudian tempat rukun itu di dalam hati dan anggota. Di rukun itu adalah bagian-bagian pokok di dalam sebuah ibadah, termasuklah sembahyang ini. Jadi rukun ini itu di dalam sembahyang. Kalau rukun sembahyang dengan berputus-putus, itu kalau rukun. Seperti misalnya niat, betul, takbir, ruku, sujud dan lain-lain sebagainya. Dan lagi rukun ini ada dia salam-salam yang mengesahkan dengan dia. Soal, dan jika ditanyai orang kita betapa niat, maka niat itu terbit di dalam hati, dan rukun itu daripada hati dan anggota. Paham tak pertanyaan ini? Betapa niat, maka niat itu terbit di dalam hati, dan rukun itu daripada hati dan anggota. Kita harus paham pertanyaan-pertanyaan ini, karena kita tahu membaca tapi tak paham. Jadi maksud pertanyaan ini, bagaimana niat itu hanya pada hati, tidak pada anggota, atau tidak dilapaskan. Sedangkan niat itu kan termasuk rukun. Yang namanya rukun itu tadi daripada hati dan anggota, diperbuat oleh hati dan anggota. Jika niat itu termasuk rukun, itulah boleh juga niat itu dilepaskan, begitu. Kalau niat itu termasuk rukun, tapi hanya di dalam hati saja, tidak dilepaskan, berarti rukun itu tidak di dalam hati dan anggota lah, kan begitu. Hanya di dalam hati saja, atau hanya pada anggota saja, begitu. Itu maksud pertanyaan ini. Nah, maka dijawabnya, adapun sebab jadi rukun itu di dalam keduanya, karena rukun yang 13 itu dibagi 3. Satu rukun qalbi, dan kedua rukun fi'li, dan ketiga rukun zikri. Bermula niat pada hati 4. Maka inilah sebab rukun itu di dalam keduanya. Jadi sekalipun niat ini rukun, namun tempat niat itu di dalam hati, bukan diucapkan. Adapun yang diucapkan, adapun yang dilapaskan itu bukan niat. Niat bil qalbi, niat itu di dalam hati. Dan lagi rukun sembahyang itu yang 13 ini dibagi 3. Yang pertama rukun qalbi, yang diperbuat oleh hati, yaitu niat dan tertib. Yang kedua rukun qauli, yaitu rukun yang diucapkan dengan lidah, yaitu takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasawuf akhir, membaca sholawat atas Nabi, mengucap salam. Yang ketiga rukun fi'li, yang ini diperbuat oleh anggota tubuh kita, seperti berdiri betul, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk
tasawuf akhir. Jadi niat ini sekalipun dia rukun, namun dia masuk ke dalam rukun qalbi, rukun yang diperbuat oleh hati. Jadi niat pada hati itu hanya tempat saja, niat bil qalbi, tempat niat itu di dalam hati. Sebab itulah rukun itu di dalam keduanya, di dalam hati dan anggota. Soal jika ditanya orang kita, apa perbedaan niat dan rukun? Karena ia sama fardu keduanya. Jawab, adapun niat itu tiada dilafazkan. Jawab, adapun niat itu tiada dilafazkan. Itu perbedaan niat dengan rukun. Niat itu tiada dilafazkan dan tiada dapat ia. Adapun rukun itu nyata dilafazkan dan didapat ia. Ini kata Nabi, niat bil qalbi bila sautin wala harfin. Niat itu di dalam hati dengan tiada suara dan tiada huruf. Nah, bagaimana kita melafazkan sesuatu yang tiada suara dan tiada huruf? Mana dapat? Jadi niat itu amal manawi, amal batin, amal yang tersembunyi di dalam hati. Sedangkan rukun yang lain itu amal yang zahir, nyata, bisa dilapaskan dan didapat ya. Itu bedanya. Karena ada perbuatannya, ada suara, ada huruf. Soal, jika ditanya orang kita, betapa niat itu tiada dilapaskan? Jawab, karena ia amal maknawi. Amal maknawi itu tiada dilapaskan ya, dan tiada dapat ia rupanya. Jadi niat ini termasuk amal maknawi, perbuatan hati. Kenapa perbuatan hati tidak dapat dilapaskan? Ya, karena yang namanya hati itu tidak ada mulut, tidak ada bibir, tidak ada gigi, tidak ada lidah, tidak ada kerongkongan. Sebab itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Berbeda dengan amal lafzi, seperti takbiratul ihram misalnya, Fatihah, tidak dapat dilapaskan, ada suara, ada huruf. Sebab ia keluar daripada mulut, dari kerongkongan, lidah, gigi, bibir dan lain sebagainya. Sekali lagi. Dan ketiadaan niat itu zahir pada anggota juga, karena niat itu asal daripada rukun yang 13 itu, dan yang lainnya cawang daripadanya, karena perbuatan dan sebutan itu keluar dari dalam hati juga asalnya. Ini maksudnya kalau tak ada niat maka tak ada perbuatan. Maksudnya kalau ada satu perbuatan maka mestilah ia terbit daripada niat. Jadi niat ini adalah asal daripada suatu perbuatan. Adapun perbuatan yang lain-lain yang diperbuat oleh anggota tubuh itu adalah cawang daripada hati, kata dia tadi. Kalau niat bagus, hati ingat akan Allah Ta'ala. Kemudahan hati ingat Allah Ta'ala, maka perbuatan anggota zahir pun nampak khusyuknya, baik, elok dipandangnya. Tapi kalau tidak betul niatnya, hati kita lalai, maka dipandang pun tak sedap. Sekarang ini masih panjang lagi, tapi mudah-mudahan suatu saat pada yang mau kita sambung kembali di minggu depan, kita buka bab yang lain. Alhamdulillah, tentang syarat ini sembahyang dan kita paham dan dapat kita amalkan. Sampai di situ dulu panjang apa-apa. Kita sambung kembali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa arifna bi barakati anbiya'i al-kiram wa bi jayyidil mursalin wa sahabati ajma'in. Wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.